HP 4G bisa Mobile Legend cuma 500.000 aja. Ini resmi, bukan republish. Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max akan unboxing lagi smartphone spesial nih. Harganya sekarang cuma 500 ribuan baru dan resmi. Jarang banget nih, HP 500 ribuan baru resmi. Biasanya tuh baru republish. Ini enggak, bukan republish ya. Nah, kalian pasti penasaran nih, apa HP-nya dan mari kita langsung aja unboxing. Nah, smartphone ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau pulang kampung, buat adik kakek neneknya di kampung biar bisa komunikasi. Jadi ya cukup lah buat komunikasi, maksudnya komunikasi WA gitu ya, atau enggak video call ini masih bisa banget. Nah, siapa tahu teman-teman budgetnya sekarang lagi mepet, ada keperluan yang lain-lain karena bahan pokok semua naik sekarang. Jadi kalau pengen belikan gadget ya belikan yang murah gitu ya. Ush. Wow, sekarang dapat bungkusnya ya. Jadi ini spesial banget ya, robek. Nah, ini kan spesial tinggal di lem aja sih. Siapa tahu buat hadiah anaknya gitu ya. Nih, do not just provide the technology for your child, but prepare your child to use technology. Jadi ini smartphone kita bisa kontrol buat anak kita. Yang ini harganya cuma 500.000 aja sih ya. Apa nih saya beli nih? Ternyata 575.000 saya belinya nih. Nah, ini sudah pernah saya unboxing ya, dan karena saudara dia lihat HP ini dipegang sama anak saya, dia pengen nyoba satu itu loh, karena ya 500.000 menurut dia murah dia, menurut saya sih juga murah ya 500.000. Kalau dapat gaji 1 juta sebulan bisa kumpulin 100.000 ya 5 bulan dapat HP ini ya. Nah, ini smartphone ya menurut saya worth it ya, karena sudah saya unboxing sebelumnya, saya sudah paperkan semua gimana cara menggunakan untuk ininya apa nih, akun Genora Veren-nya udah saya paperkan di sana ya, udah beberkan maksudnya paperkan. Nah, kita unboxing aja yang ini. Nah, untuk spek ini lumayan sih ya, dipakai anak-anak buat nonton YouTube Kids, nonton Disney Hotstar masih bisa lah di HP ini ya. Ya, Genora Gen 1. Ini yang spesialnya. Apakah bisa apa enggak dipakai ya? Ntar saya coba lagi ya. Karena yang sebelumnya itu saya bisa pakai sampai sekarang pun masih aktif saya pakai ya. Nah, ini RAM-nya 2 GB dengan layarnya 5,45 inch dan sudah HD+, ada fingerprint di HP ini dan kameranya 8/8 gitu ya. Jadi depan belakang 8 megapiksel. Kemudian ini Android-nya sudah Pie, jadi udah terbaru. Jadi jangan khawatir untuk software-nya. Nah, biasanya kalau beli HP republish tuh kalian dapat lollipop gitu ya. Yang harga 500 ribuan mending ini sih ya. Nah, ada Genora Apps. Ini yang paling spesial dari HP ini. HP ini yang lain tuh nggak ada sistem seperti ini, Genora Apps. Oke lah, kita coba lihat ya. Ini unboxing lagi karena ya biar ada konten. Kebetulan belum ada beli gadget, jadi biar ada update lah di channel ini ya. Tapi siapa tahu nih teman-teman cari HP murah juga nih. Support Wi-Fi 5 GHz gratis 3 bulan, akun premium Genora 456. Kayaknya udah habis ya. Oke, dalamnya dapat HP-nya seperti biasa, kemudian dapat voucher ini. Voucher langganan 3 bulan. Oh, ini buat masukin ke kodenya. Kemudian dapat adapter charger ya. Adapter charger sih biasa aja ya, bukan fast charging. Ini outputnya cuma 5 volt 1000 mAh ya, standar aja buat chargernya. Tapi untuk kelengkapan HP 500.000 ini udah saya seneng banget ya, karena di sini gitu kita dapat kabel data yang sudah micro USB, belum USB Type C. Kemudian spesialnya walaupun dia murah, kita dapat headset. Jadi ya siapa tahu nih teman-teman cari handphone murah, ini sudah komplit banget. Nah, ini buat komunikasi sudah cukup banget ya. Siapa tahu saudara atau orang tua ya, siapa tahu belikan hadiah orang tuanya, bisa belikan ini. Kalau belum sanggup belikan yang HP sejutaan ya. Ini kalau 1 juta dapat 2, jadi kakek nenek ini bisa komunikasi gitu ya. Nah, ini kartu garansi seperti ini ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah garansi masih berlaku apa enggak, karena pertama kali launching HP ini tuh harganya 1,5 juta kalau nggak salah ya, dibahas di channel Bang Review atau di Mr. Bu gitu ya yang bahasnya. Dan sekarang ini harganya cuma 500.000 dan dijual sama seller-seller yang bukan toko resminya. Tapi kayaknya garansi masih berlaku ya kayaknya.
Nih, udah lengkap banget. Soft case dapet, headset dapet, dan kelemahan-kelemahan lain juga dapet. Nah, menurut saya sih oke banget ya. Nih, kita kletek aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Simple banget. Dan kalau masukin kartu ya harus dicopot semua ini dulu, casing bagian belakangnya. Ini baterainya sudah tanam. Dan ini original, bukan refurbish itu ya. Nah, bisa dilihat nih, tampilannya seperti ini. Bisa pasang micro SD dan bisa pasang SIM. Jadi kalian bisa pasang keduanya ini ya, SIM 1, SIM nih colokannya nih, SIM 1, SIM 2 nya sini. Gitu. Jadi udah komplit banget. Kita coba hidupkan ya. Nah, ini baterainya habis, saya charger dulu lah ya. Untuk tombol-tombolnya seperti biasa, tombol power, volume up, volume down, dan di bagian atas kosong, ada lubang charger dan ada lubang mikrofon di sini, ada lubang jack audio, fingerprint di belakang, ada speaker di bawah sini. Oke, balik lagi dengan Gadget Max di sini, dan ini adalah Genera Gen 1. Harga pertama kali rilis itu 1 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga 500.000. Link pembeliannya sudah saya sertakan di bawah ya. Jadi kalau kalian penasaran bisa cek linknya, karena stoknya lagi banyak juga nih. Nah, smartphone ini emang secara spek kita nggak terlalu berekspektasi tinggi ya, karena speknya standar aja buat belajar. Dan HP seperti itu jarang ada di Indonesia, dan satu-satunya yang bisa kita kontrol ya smartphone ini aja. Ada sih HP-HP yang lain, cuma harganya mahal. Kalau ini harganya cuma 500.000. Nah, dengan harga 500.000 sekarang, kita dapat spek apa bang? Kita langsung aja cek menggunakan aplikasi AIDA ya. Kita mulai dari sistem. Kita cek RAM-nya ya dari smartphone ini. RAM dari smartphone ini yaitu 2GB dengan internal storage di 16GB. Ya, ini emang kecil. Tapi kalau kalian cari handphone buat anak-anak kalian yang masih TK atau enggak masih SD kelas 1, kelas 2, ini sudah cukup banget. Nah, kalau udah kelas 3 ke atas ya mungkin kalian bisa belikan HP yang sejutaan ya. Tapi untuk saat ini kalau kalian punya budget 500.000 buat adik-adik kalian di rumah, ini sudah cukup banget. Nah, kita cek SoC-nya. Nah, SoC di sini menggunakan MediaTek MT6739WW dengan core arsitektur intinya di 4X ARM Cortex A53 dengan 1,4 GHz. Pabrikasi dari prosesor ini masih 28 nanometer dan masih quad core ya, belum di octa core. Nah, kalau ini udah octa core sih mestinya enak. Nah, quad core menurut saya sih agak kurang smooth ya dipakai harian. Tapi kalau dipakai buat anak-anak kalian ini sudah cukup banget menurut saya ya. Ya, itu bisa dilihat agak segitu ya, nggak cepet gitu rasanya, jadi agak lambat gitu ya. Tuh, kita bukain aja lambat ya nih. Terus lanjut nih untuk layarnya. Layar smartphone ini 5,45 inch dengan screen resolusinya di 720 kali 1440. Dan di sini GPU-nya menggunakan PowerPR Roju GE8100 ya, standar untuk HP seperti ini. Tapi kalau kalian beli sejutaan mahal ya. Dan untuk baterainya cuma 3100 mAh. Androidnya sudah Pie ya. Jadi kalau kalian sudah beli ini jangan khawatir untuk softwarenya, sudah dikasih yang ya belum terbaru banget, tapi ini sudah menengah ya bilang saya. Ketimbang kalian dapatnya di Lollipop, KitKat tuh jadul. Kalau ini masih bisa lah dipakai sampai 2 tahun lagi. Terus kameranya bang, untuk kamera smartphone ini dibekali kamera belakang dan depan itu 8 megapiksel. Ntar kita coba ya untuk hasil kameranya. Oke, itu aja sih ya. Kita coba masuk ke kamera dari smartphone ini. Tuh ya, bisa dilihat ya agak lama gitu, gitu ya. 8 megapiksel menurut saya ya standar aja sih ya. Kita coba kamera depannya dikit. Tuh, kok lama? Nih. Nah, ini baru. Agak lambat gitu ya. Tapi sih hasilnya ini udah cukup banget ya. Saya coba di outdoor ya, untuk hasil kamera itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Genera Gen 1. Hasilnya seperti ini aja sih. Oke, suara mic-nya gimana? Pasti kedengeran ya. Agak sedikit pada patah ya kalau video ya. Tuh. Frame-nya tuh kayak di bawah 30 fps. Kalau di layar kelihatan ngeleng-ngeleng gitu.
Oke lah, itu hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depan. Ini adalah hasil kamera depan dari Genora Gen 1 500.000. Gimana menurut kalian hasil kameranya? Suara bignya silahkan komen di bawah. 500.000 aja. Oke lah, untuk hasil foto hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas buat apps parentingnya atau kontrol orang tuanya. Nah, di sini kalian harus dulu aplikasi Genora pun ya, udah saya bahas sih sebelumnya ya. Cuma ini saya mau mastiin lagi bahwa smartphone ini bisa pakai aplikasi ini. Terus kalian tahan di sini dan scan barcode ini. Jadi gampang banget caranya, download aplikasinya terus buka, terus isi biodata, habis itu scan barcode-nya, nanti bakalan sinkron otomatis. Untuk caranya sudah ada di video unboxing ya, seminggu yang lalu saya unboxing, 2 minggu yang lalu saya unboxing HP ini. Itu caranya sudah lengkap banget. Nah, fiturnya itu spesial banget nih. Jadi kalian bisa kontrol semua kegiatan anak-anak kalian. Ya, yang bisa dikontrol itu biasanya anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, umur 4 tahun, 5 tahun itu masih gampang kita kontrol. Tapi anak kalian kalau sudah umur ya udah kelas 3 SD, 4 SD itu udah kenal yang namanya game. Seperti game FF, Mobile Legends itu agak susah dikontrol. Tapi kalau dari kecil kita kontrol, mesti bisa dikontrol ya. Misalnya kalau dari kecil kita kasih sembarangan handphone, biasanya udah besar agak susah dikontrol ya. Saya sih lihat di video TikTok itu ya. Nah, ini kita bisa kontrol, kita bisa schedule juga. Misalnya waktunya makan, handphone akan ke-lock, nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi ini nggak bisa di restart pun dia bakalan balik seperti ini. Jadi anak kalian nggak ada alasan babibu HP-nya nggak bisa dipakai gitu intinya ya. Dan ini semua ada gininya. Dan matikan ponsel pun bisa dari sini. Saya coba matikan ya. Tuh, misalkan kamu ini main handphone aja ya, matikan aja handphonenya, bisa juga nih. Shut down, kita tinggal tunggu aja, ntar HP-nya mati. Jadi anak kalian bakalan bingung. Dan semua kontrol ini bisa dilakukan di sini. Jadi kalian nggak perlu download nggak perlu bayar aplikasinya, tapi ini tinggal kalian download aja, namanya Genora Phone di Play Store. Terus kalian install, terus kalian konekkan ke smartphone-nya kayak gitu ya. Dan ini banyak banget sih. Terus di scheduling juga bisa. Misal kalau kalian sibuk banget jadi orang tua, kalian bisa schedulekan nih maunya apa, bisa misalkan apa yang ini diedit, terus waktunya makan atau apapun. Nah, ini HP-nya shutdown ya. Nih, anak kalian gak bakalan ngelak nih kalau dibelikan HP ini. Nah, itu dia uji coba aplikasinya. Dan terakhir kita coba game Mobile Legends. Nah, untuk Mobile Legends settingan grafis sih standar aja ya, settingan rata kiri, nggak rata kanan. Oke lah, kita coba nih. Ya kayak gitu ya. Kita coba kesarin suaranya. Kita bertempur di tengah ini. Hyper Brain. Balik sendiri. Ya, yang saya rasakan HP-nya sedikit panas. Kemudian kalau ketemu musuh agak ngeleng-ngeleng dikit. Sayangnya nggak ada Genora Gen 2 ya.
Kan lebih enak lagi tuh. Bisa ngasih prosesor octa-core lah. Sembunyi. Kita coba oke. Nggak nyampe. Beku. Ini torrent kita dihancurkan nih. Kok torrent udah habis? Bah. Aduh. Ini udah lumayan sedikit panasnya di sini ya. Ya wajar sih kayaknya karena masih 28 nanometer. Main game Mobile Legends masih bisa aja sih ya. Oh, teman saya mana nih? Lah kalah. Kalah ya. Aduh, pulin tenaga dulu. Oke. Mungkin segitu aja testing gaming Mobile Legends-nya ya. Kalian bisa simpulkan sendiri lah ya. Main game agak ngelag-ngelag dikit. Kemungkinan kalau pakai main game ringan-ringan aja ya. Kayak game-game berat seperti ini. Terus HP ini juga cocok banget nih buat teman-teman yang punya anak atau saudara yang pengen HP murah, bisa jadi pilihan. Harga cuma 500.000. Kameranya sudah cukup menurut saya, 8 megapiksel keduanya cukup banget. Kekurangannya ya baterainya sedikit boros. Terus prosesornya masih 28 nanometer dan belum octa-core. Itu aja sih ya. Yang lainnya masih oke aja. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah ada di deskripsi. Segitu dulu video Gadget Mas kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.